Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita adakan ibadah streaming pada kesempatan hari ini. Dimanapun kita berada, kita tetap sukacita, kita bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan masih berikan. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Mari dimanapun kita berada, saya ajak semua untuk kita satukan hati kita. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat kebaikan dan penyertaan-Nya atas setiap hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu. Kami mau teduhkan hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami, hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, untuk menerima firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Haleluya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, amin, karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
Bicara-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan Tuhan, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan Kami Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, amin Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Amin. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Selamanya mengiringku Tuhan, mengiringku di setiap langkah kami. Haleluya, Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur buat hari ini. Kembali kami menghampiri Engkau di hadirat-Mu, memuliakan menyembah-Mu, dan kami rindu Engkau mengajari kami dengan kebenaran-Mu. Sampaikanlah firman-Mu, tuntunlah jalan kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran setiap kami semuanya, baik seluruh jemaat-Mu di GSKI Teleios maupun seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, mengikuti acara ini dalam ibadah online. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengurapi setiap kami semuanya. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami semuanya. Terangilah hati dan pikiran setiap kami. Singkapkan segala yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, yang menyelamatkan setiap kami semuanya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Dan saya percaya setiap kita semua ada dalam keadaan yang sehat semua, baik dan penuh dengan sukacita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Di tengah wabah yang berjalan cukup lama, sudah lebih dari 2 bulan mungkin kira-kira, hampir kita menginjak bulan yang ketiga. Saudara kasih Tuhan, tekanan bukan cuma soal pandemi penyakit COVID-19, tetapi juga imbas daripada pandemi tersebut, ekonomi yang hampir stuck, tidak berjalan, dan himpitan yang ada, pergumulan yang luar biasa. Dan hari-hari ini orang mengharapkan kelegaan dalam hidup mereka. Saudara, kita akan belajar pada hari ini. Tuhan pernah berjanji memberikan undangan untuk memberikan kelegaan yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa kelegaan itu didapatkan oleh apa yang ditawarkan dunia ini. Padahal sebenarnya apa yang ditawarkan dunia ini hanyalah semu belaka, tidak bernilai kekal, dan tidak membawa kepada kelegaan yang sejati. Pagi ini kita akan sungguh-sungguh belajar dari kebenaran Injil yang murni. Bagaimana ciri orang-orang yang mengalami kelegaan sejati, dan bagaimana orang memperoleh kelegaan yang sesungguhnya. Ada banyak orang cuma mengharapkan kepada hal-hal lahiriah dalam dunia ini, sehingga kalau mereka mengalami kelegaan yang sesaat dan semu dan tidak bernilai kekal. Tapi hari ini kita ingin belajar, dan kiranya Roh Kudus akan membuka mata hati setiap kita semuanya, sehingga kita boleh mengerti, mengalami kelegaan yang sesungguhnya, kelegaan yang sejati yang Tuhan siapkan bagi setiap kita semuanya. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Biar ini menjadi doa setiap kita semuanya. Kita ke satu pujian dulu saudara. Hari-hari hidup datang dan berlalu, biar dia buka mata hati setiap kita semuanya, sehingga kita boleh mengerti pengharapan yang sesungguhnya ketika Tuhan berjanji mengenai kelegaan yang sesungguhnya, kelegaan yang sejati. Puji nama Tuhan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku.
matahari kehidupan yang tak pernah terbenam di ujung jalanku, di ujung jalanku. Nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam di ujung jalanku, di ujung jalanku. Nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan berjanji kelegaan yang sesungguhnya bagi setiap kita semuanya. Bahkan Dia berjanji perhentian yang sungguh menjadi kebutuhan yang sesungguhnya dalam hidup setiap manusia. Berapa banyak orang yang hidupnya merana, dia tak memiliki kelegaan, dia tak punya perhentian dalam hidupnya. Dia berpikir kelegaan itu didapat dari segala hal yang ada dalam dunia ini. Padahal Alkitab mengatakan apa yang ada dalam dunia hanya semu sementara, tidak bernilai kekal. Tapi pagi ini kita belajar sungguh-sungguh apa yang Tuhan tawarkan bagi setiap kita semuanya. Mari kita akan baca nats kita dari Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 30. Saya akan bacakan buat setiap kita semua, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji nama Tuhan. Ini undangan yang Tuhan berikan, kelegaan yang sesungguhnya. Apa itu kelegaan itu? Dan kita pelajari pada hari ini, saudara. Bukan seperti apa yang ada dalam banyak pikiran orang. Nah, kita mengatakan ada 3 ciri orang yang mengalami kelegaan yang sejati. Apakah kita termasuk di dalamnya? Nah, kita pelajari sungguh-sungguh. Dari manakah kelegaan sejati itu datang? Apakah dari harta yang berlimpah, tubuh yang sehat, tidak ada masalah? Di balik segala tekanan yang ada, pergumulan yang berat, orang-orang yang sungguh mengenal kebenaran yang sejati, dia akan mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Bukan kelegaan yang dunia tawarkan atau yang berasal dari dunia. Dari nats yang kita baca, maka ada 3 ciri orang yang mengalami kelegaan sejati dalam hidupnya. Yang pertama kita mengatakan orang yang mengalami kelegaan yang sejati adalah orang-orang yang sederhana. Matius 11 ayat yang ke-25 mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Orang kecil. Apa maksudnya orang kecil? Badannya kecil, jempolnya kecil, atau apanya kecil? Nah, kita akan sungguh-sungguh belajar, saudara. Ayat yang kita baca Matius 11 ayat 25 ini tidak berdiri sendiri, saudara. Kalau saudara lihat Alkitab saudara, ini adalah rangkaian jawaban Tuhan Yesus ketika Yohanes Pembaptis karena memberitakan kebenaran, dia dipenjara. Dan ketika dalam penjara, dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya. Tanya kepada dia, "Apakah kau sungguh Mesias yang dijanjikan itu? Atau aku harus menantikan Mesias yang lain?"
Yohanes dalam keadaan yang galau, pergumulan yang berat dalam penjara karena memberitakan kebenaran Tuhan. Dia suruh murid-muridnya. Jadi ayat yang tadi kita baca jangan lepas dari konteksnya. Dan sebelum Tuhan mengucapkan ayat yang tadi kita baca, kalau sudah lihat dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 dari Matius pasal ke-11, Tuhan mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Walaupun di tempat itu banyak mukjizat Tuhan kerjakan, baik Korazim, Betsaida, Tuhan mengecam dalam ayat yang ke-21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi faktanya Korazim dan Betsaida tidak pernah bertobat, walaupun mukjizat terjadi banyak di tengah-tengah mereka. Tuhan juga mengecam Kapernaum. Saudara dengar Kapernaum. Kalau saudara baca Injil, berulang kali Tuhan mengerjakan mukjizat di Kapernaum. Tuhan mengecam Kapernaum, kota Kapernaum. Dikatakan apa? Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom dikatakan terjadi mukjizat seperti yang terjadi di Kapernaum, maka sampai saat ini kota Sodom pasti ada, tidak dibakar oleh Tuhan. Jadi ayat yang kita baca tadi ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, supaya kita mengerti apa arti orang kecil. Makanya Tuhan mengatakan, aku bersyukur Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apa itu orang bijak, orang pandai? Tuhan mengecam kota-kota di mana orang yang tidak mau bertobat. Mereka merasa sudah bijak, sudah pandai. Alih-alih Taurat apa yang kurang, dia baca Taurat tiap hari. Dia merasa sudah bijak, sudah pandai. Bagi orang yang demikian tertutup kebenaran, sehingga mereka tidak mengerti kelegaan hidup yang sesungguhnya. Orang kecil dalam bahasa aslinya adalah nepios. Nepios artinya simple minded person. Orang yang berpikir sederhana, simple. Orang kecil artinya orang yang sederhana, lembut hatinya, orang yang bertobat dan merindukan kebenaran. Kata nepios dalam bahasa Yunani juga diartikan sebagai baby. Baby. Baby artinya pribadi yang murni, polos, yang selalu merindukan air susu yang murni. Alkitab katakan air susu yang murni, kebenaran yang murni. Dan Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang seperti itulah kebenaran disampaikan bagi mereka. Mereka mengerti tentang kelegaan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Orang-orang kecil dikatakan pribadi yang polos, tulus, dan yang merindukan kebenaran yang murni. Orang-orang yang tidak hanyut dengan dunia dan segala keinginannya. Orang yang sederhana, yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang mengerti maksud tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Dan kepada orang-orang inilah kelegaan yang sesungguhnya akan dialami oleh mereka. Amin, saudara. Pertanyaan sekarang, apakah kita masuk dalam kelompok orang-orang kecil seperti yang Tuhan maksudkan ini? Jangan kita merasa sudah bijak, sudah pandai. Padahal sebenarnya kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Jadilah orang yang kecil, sederhana. Kita tidak mau hanyut dengan dunia yang hampa ini. Banyak orang meletakkan kelegaan hidupnya atas materi segala apa yang ada dalam dunia ini, yang sesungguhnya fana. Tapi Tuhan mengatakan orang-orang kecil akan disingkapkan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya, sehingga mereka mengalami kelegaan yang sejati, yang sesungguhnya. Ini yang pertama yang dimaksud dengan orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Kepada orang-orang inilah kelegaan Tuhan akan berlimpah dalam hidup mereka. Di tengah goncangan yang ada, kita mengerti
bahwa memang semua Tuhan izinkan. Dan saudara mesti mengerti, Alkitab menyampaikan, dunia tidak akan bertambah baik. Dunia tidak akan bertambah baik. Orang-orangnya akan semakin jahat. Alkitab mengatakan, masa yang sukar semakin sukar, makin kesana makin sukar. Karena itu, jangan letakkan pengharapan kita atas dunia ini. Jadilah orang sederhana, yang polos, tulus. Belajar cukupkan diri dengan apa yang ada dalam hidup kita. Sederhana, tidak menginginkan apapun dalam hidup ini. Belajar untuk terus mengerti kehendak Tuhan, itu yang paling utama dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Ini ciri yang pertama. Kiranya kita masuk dalam kelompok ini. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian dulu, saudara di kesempatan. Kita rindu selalu mendengar suara-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Haleluya. Amin, saudara. Biar kita minta kepada Tuhan, aku sebagai tanah liat, Tuhan, bentuk hatiku. Berikan aku hati yang lembut, hati yang bertobat. Jangan hati yang keras, hati yang sombong, merasa pandai, merasa bijak. Tapi bentuklah aku, Tuhan, untuk aku memiliki hati yang lembut, hati yang bertobat. Itulah orang kecil yang Tuhan maksudkan. Dan kepada orang-orang inilah kelegaan yang sesungguhnya, kelegaan yang sejati akan dialami dalam hidupnya. Yang kedua, ciri yang kedua, kelegaan itu datang kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan undangan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Orang sering mengutip ayat ini, saudara. Wah, rasanya dari sejak saya sekolah minggu, kayaknya lebih dari berapa ratus kali saya dengar khotbah orang mengutip ayat ini. Tapi sayangnya, mereka salah menafsirkan ayat ini. Mereka berpikir adalah orang-orang yang letih lesu, berjalan dalam dunia ini banyak utang, sakit-sakitan, hidup tidak berhasil. Itulah orang-orang yang berbeban berat yang Tuhan maksudkan. Tidak, padahal sama sekali. Kembali tadi saya katakan, saudara, Matius 11 ayat 28 ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah rangkaian dari jawaban Tuhan ketika Yohanes Pembaptis mempertanyakan. Dia sudah memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dia sudah melayani Tuhan. Dia mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam hidupnya. Dia bertanya, apakah engkau Mesias itu atau aku mesti tunggu yang lain? Dan Tuhan menjawab kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, sampaikan, orang buta melihat,
Orang sakit disembuhkan. Kerajaan surga telah datang. Jadi artinya Tuhan hendak memberikan jaminan bagi Yohanes Pembaptis, engkau telah menemukan orang yang tepat. Nah sekarang pertanyaan adalah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat? Saudara kasih Tuhan, yang dimaksud letih, lesu, berbeban berat bukanlah kondisi letih karena perkara-perkara jasmani, apalagi letih, lesu, berbeban berat akibat dari kecerobohan hidup, kelalaian hidup. Bukan, sama sekali bukan itu artinya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat adalah orang yang menyadari betapa fananya dunia ini, dan dia belum menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk mencari kebenaran yang sejati dan belum menemukannya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana. Alkitab mengatakan ketika dia hadir melayani, menyerukan pertobatan bagi orang Israel, menyiapkan jalan bagi Tuhan, Alkitab mengatakan apa saudara? Yohanes memutuskan dia memakai jubah bulu onta. Orang nabi biasanya pakai jubah itu, jubah kayak lenan atau apa yang lebih terhormat. Ini jubah bulu onta. Lalu dikatakan, Alkitab mengatakan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang. Nah orang juga sering salah, belalang. Orang pikir belalang itu yang lompat-lompat. Sebenarnya kata belalang di sini dimaksud bukanlah binatang belalang, saudara. Ya, dalam teks aslinya disebut dengan locust tree. Jadi itu semacam kayak apa? Tumbuhan, kayak ada kacang dalamnya. Kalau sudah tahu kacang edamame atau apa ya, kacang kedelai kali ya, yang begitu itu bentuknya kayak belalang. Itu dimaksud dengan belalang yang dimaksudkan, bukan belalang hidup-hidup dimakan begitu saudara. Jadi kayak orang primitif gitu, bukan. Belalang dimaksud itu adalah pohon belalang. Dalam bahasa aslinya adalah locust tree. Jadi seperti edamame begitu, ya edamame. Tahu edamame? Apa edamame? Seperti kacang kedelai begitu saudara ya. Seperti itu bentuknya seperti belalang. Minumnya madu hutan. Dan selama hidupnya Yohanes Pembaptis mencari kebenaran yang sejati. Dia haus dan lapar akan kebenaran. Dia mencari sang kebenaran sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah mengatakan tidak mau dipuaskan dengan dunia ini, orang yang masih berhasrat dengan dunia ini, dia tidak akan pernah menemukan kelegaan sejati. Orang-orang yang letih, lesu, berbeban berat bukan karena perkara lahiriah dalam dunia ini. Bukan itu. Undangan ini bukan untuk orang-orang itu, saudara. Orang-orang yang hanya mengharapkan dunia ini tak akan pernah memperoleh kelegaan yang sejati. Tidak akan pernah. Tak akan pernah. Orang yang cuma mencari Tuhan karena mencari mukjizat, dia tidak pernah akan menemukan kelegaan sejati. Fakta membuktikan, Alkitab menyatakan, mukjizat tak pernah membangun iman. Iman hanya dibangun oleh pendengaran akan kebenaran. Kebenaran Kristus, remato Kristo. Kebenaran yang murni. Orang-orang yang sudah mengerti dan menyatakan bahwa dunia ini yang fana, dunia tidak menjanjikan apa-apa. Dia mencari sang kebenaran sejati, dan dalam pencariannya dia belum menemukan. Dia mengalami keletihan untuk mencari, dan Tuhan kata, orang-orang yang seperti ini, mari datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepada kamu. Yohanes Pembaptis, dia telah berikan segenap hidupnya. Bahkan karena memberitakan kebenaran, dia dipenjara karena itu. Untuk orang-orang seperti inilah undangan Tuhan. Bukan bagi orang yang karena utangnya banyak, hidupnya ceroboh, hidupnya lalai, mengalami banyak masalah. Bukan untuk itu, saudara. Undangan kelegaan ini bukan untuk orang seperti itu, tapi untuk orang-orang yang mengerti bahwa dunia ini hampa, fana, dan dia sadar dia membutuhkan kebenaran yang sejati, yang murni. Untuk orang-orang inilah undangan itu.
Itu yang dimaksud dengan Tuhan katakan orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka Tuhan mengatakan, kau datang kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Orang-orang yang sudah menyatakan bahwa dunia bukan rumahnya. Amin. Amin. Biar kita mengerti sungguh-sungguh akan kebenaran. Jadi orang yang kedua, ciri yang kedua, orang yang mengalami kelegaan sejati adalah orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena mereka mengerti dunia bukan rumahku. Dia mencari kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan hidupnya. Dan untuk orang-orang seperti inilah kelegaan itu diberikan. Puji nama Tuhan. Kita ke satu pujian kembali saudara. Satu lagu yang menyatakan bahwa dunia ini hampa sesungguhnya. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Kata kembali, terasa dunia ini apa? Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku, di hamparan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, direngkumu rencana jiwaku, kembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru, belakang langit, belakang langit, belakang langit biru. Dunia ini hampa, saudara. Jika engkau menaruh pengharapan atas dunia ini, jika kau berpikir dunia bisa puaskan engkau, kau tak akan pernah mengalami kelegaan yang sejati. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, "Hai perempuan, jika kau minum air dari sumur ini, kau akan haus lagi. Akan haus. Tak akan pernah kau terpuaskan. Tak akan pernah kau mengalami kelegaan. Tapi jika kau minum air yang daripadaku," Tuhan katakan, yang pertama kau tidak akan haus lagi. Yang kedua Tuhan katakan, dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan terus mengalir, bahkan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah orang-orang yang mengalami kelegaan sejati, yang sudah berkata kepada dunia, dunia bukan rumahku.
dan dia mencari kebenaran sejati yang akan memerdekakan hidupnya. Dan untuk orang seperti inilah Tuhan akan menyingkapkan segala yang terselubung, dan dia akan menemukan kelegaan yang sejati. Saya berdoa, saya dan saudara, kita masuk dalam kelompok orang-orang seperti ini. Amin. Sekalipun di tengah goncangan pergumulan yang berat, memang dunia bukan rumah kita, tetap kita kerjakan semua dengan penuh tanggung jawab, saudara. Dengan rajin, cekatan, penuh tanggung jawab, kreatif. Tapi kebahagiaan kita bukan atas dunia ini, bukan dari dunia ini. Amin. Kebahagiaan kita ketika kita mengerti kehendaknya dan kita lakukan dengan segenap hidup kita. Puji nama Tuhan. Itu ciri yang kedua, orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, bukan karena perkara lahiriah dunia ini, tapi orang yang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, untuk orang seperti inilah Tuhan mengundang dan Tuhan menjanjikan kelegaan dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mengatakan kelegaan yang sejati bagi orang-orang yang mau mengikul kuk dan belajar dari Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat kelegaan yang sesungguhnya. Apa artinya, saudara? Bicara mengenai kuk, ada 3 fakta tentang kuk. Apa itu kuk? Yang pertama, kuk adalah sepotong kayu besar yang dibentuk mengikuti leher hewan. Biasanya hewan itu kerbau atau sapi. Dan biasanya satu kuk itu dipasang untuk sepasang kerbau atau sepasang sapi. Kalau di Timur Tengah tidak pernah satu sapi, pasti 2. Jadi kuk itu adalah kayu besar yang dibentuk mengikuti pola leher hewan yang ditaruh di leher hewan kerbau atau sapi. Itu kuk. Yang kedua, hewan yang dipasang kuk, dia harus spesies yang sama. Maksud saya begini, kerbau tidak bisa digabung dengan sapi. Kerbau harus dengan kerbau, sapi dengan sapi. Jadi tidak ada kuk itu dipasang kepada sepasang hewan yang spesiesnya tidak sama, jenisnya tidak sama, harus yang sama. Yang ketiga tentang kuk, kuk itu terhubung ke belakang. Ketika hewan dipasang kuk, maka ada sebilah kayu di belakang yang menarik beban, di mana si petani akan mengendalikan hewan tersebut, akan mengendalikan arah kemana hewan itu menarik dan pergi. Jadi ada yang mengendalikannya. Jadi setelah kuk dipasang, di tengahnya itu ada kayu, sebilah kayu yang sampai ke belakang, dan petani akan mengarahkan kemana hewan itu harus menarik atau berjalan. Itu fakta tentang kuk. Lalu apa artinya kalau kita mengatakan, kalau Tuhan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang"? Apa artinya, saudara kasih Tuhan? Kuk berbicara dalam konteks perjanjian baru pada zaman Tuhan Yesus. Kuk berbicara tentang aturan yang mengikat. Pada saat itu bangsa Yahudi, orang Israel, terikat oleh berbagai macam aturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Bahkan menurut beberapa ahli ada sekitar 600 aturan yang semuanya dari 10 perintah Allah diturunkan. Dari 10 perintah Allah menjadi Misipatim, Hukim, dijabarkan detail sampai kurang lebih 600 aturan yang mengatur pola hidup mereka, mengatur ibadah mereka. Mereka terikat dengan berbagai macam aturan. Bahkan dikatakan 600 aturan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Karena sesungguhnya manusia mustahil bisa mengerjakan hukum Taurat dengan sempurna. Mereka diikat dengan aturan-aturan Taurat yang memberatkan hidup mereka, dan mustahil mereka bisa melakukan itu dengan sempurna. Tetapi oleh kedatangan Yesus Kristus, Dia mengatakan, "Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya." Oh, puji nama Tuhan.
Jadi bicaraku, Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat yang mengikat hidup orang pada waktu itu. Tuhan katakan, aku datang untuk menggenapi. Apa artinya menggenapi? Mereka yang terikat dengan hukum-hukum lahiriah tersebut, mereka terbelenggu, mereka tak berdaya, mereka tak bisa lepas, dan bahkan mereka tak bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi Tuhan mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Arti menggenapi mengandung arti dua. Yang pertama, Tuhan datang untuk membayar seluruh tuntutan hukum Taurat lewat kematian di atas kayu salib. Dia bayar seluruhnya tuntutan hukum Taurat. Yang kedua, kata menggenapi, pleroo, juga mengandung arti, aku datang untuk memberikan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat. Karena itu pengajaran Tuhan tidaklah bersifat lahiriah, tapi lebih kepada batinnya. Dia memberitahu arti yang sesungguhnya, sehingga setiap kita bisa sempurna melakukan hukum Taurat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Itulah kuk yang Tuhan katakan. Di dalam Kristus kita bisa sempurna sama seperti Dia sempurna. Kita bisa menggenapi, kita bisa lakukan Taurat, bahkan kita mengerti arti yang sesungguhnya dari hukum-hukum tersebut. Amin. Inilah arti kuk, dan Tuhan katakan, pikulah kuk. Yang kedua artinya juga adalah Tuhan Yesus sudah memasang kuk. Tadi saya sampaikan saudara bahwa kuk tidak pernah dipasang kepada satu hewan, pasti kepada sepasang hewan. Dan sepasang hewan tersebut spesiesnya harus sama. Maksudnya kerbau tidak mungkin dengan sapi, kerbau harus dengan kerbau, sapi dengan sapi. Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Seakan Tuhan tidak makan demikian. Aku juga pasang kau pasang di sebelahnya, supaya kita memiliki chemistry yang sama dengan Dia, supaya kita punya karakter yang sama dengan Dia. Lalu Tuhan mengatakan, dan sekarang kau belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang-orang yang mau memikul kuk, yang berjalan bersama dengan Tuhan, adalah orang yang akan memperoleh kelegaan yang sejati, yang sesungguhnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita belajar dari Tuhan terus, pikul kuk kita sampai kita punya chemistry. Kita punya chemistry itu? Kita punya karakter yang mirip dengan Dia, yang sama dengan Dia. Kita sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kuk juga berbicara mengenai pengaturan. Ingat tadi, kuk itu di tengahnya ada sebilah kayu besar, dan di belakangnya petani itu mengarahkan hewan yang dipasang kuk itu kemana dia mesti belok, dia mesti kemana, itu diarahkan oleh sang petani tersebut. Kuk juga bicara mengenai pengaturan Tuhan atas hidup manusia. Hanya orang-orang yang mau hidup di bawah pengaturan Tuhanlah yang akan memperoleh kelegaan yang sesungguhnya. Saudara ingat bahwa hakikat dosa adalah ketika manusia tidak mau hidup di bawah pengaturan Tuhan. Ingat tipu musnah iblis ketika ditawarkan kepada Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang ditawarkan? Kalau kau makan buah itu, kau akan jadi seperti Allah. Artinya iblis tidak mengatakan engkau tidak ada lagi diatur-atur oleh Tuhan. Padahal keagungan hidup manusia, hakikat hidup manusia sesungguhnya ketika dia ada di bawah pengaturan Allah. Tapi dosa, hakikat dosa adalah manusia memberontak kepada Allah. Dan Tuhan menawarkan, kalau kau ingin memperoleh kelegaan yang sejati, pikulah kuk yang kupasang. Belajar daripadaku, dan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, agar segenap hidup kita menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus sudah mati di Golgota, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa panggil Dia Bapa yang di surga. Dan ketika Dia perdamaikan kita, Roh-Nya ada dalam batin kita untuk memimpin, mengarahkan hidup kita, sama seperti kayu yang ada di tengah-tengah kuk tersebut yang mengarahkan kemana hewan itu mesti berjalan. Demikian juga orang-orang yang mau hidupnya dipasang kuk oleh Tuhan, hidupnya
akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya setiap kita masuk dalam kelompok ini, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kelegaan yang sesungguhnya. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, 3 ciri ini yang menandai orang itu akan mengalami kelegaan yang sejati dalam hidupnya. Kita ke satu pujian dari sebuah saudara di F. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Sekali lagi katakan, lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, pemerintah, sebagai anak kerajaan, sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan. Anak kerajaan adalah anak yang hidup di bawah pemerintahan raja tersebut. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang mau memikul kuk. Dan untuk orang-orang inilah Tuhan mengatakan kelegaan sejati akan mereka dapatkan. 3 ciri. Yang pertama, orang-orang sederhana, polos, hati yang lembut dan bertobat. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran, yang Tuhan gambarkan sebagai orang letih lesu dan berbeban berat. Bukan letih lesu berbeban berat karena segala perkara dunia ini, bukan. Dia letih lesu berbeban berat karena dia tahu bahwa dunia bukanlah rumahnya. Dia senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan ciri yang ketiga adalah orang yang mau memikul kuk, yang hidupnya mau belajar dari Tuhan, yang hidupnya hanya melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya. Dia hidup di bawah pengaturan Allah dalam hidupnya. 3 sifat inilah, 3 ciri inilah orang yang akan memperoleh kelegaan yang sejati dalam hidupnya. Bahkan Alkitab berjanji, bukan cuma semasa hidupnya dia memperoleh kelegaan sejati. Bahkan Alkitab mengatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kata beristirahat di situ dalam bahasa aslinya sama dengan Matius 11 ayat yang ke-28 itu, saudara. Anapauo atau anapauzo artinya beristirahat, kelegaan. Orang sering mengutip ayat ini di batu-batu nisan. Saya sanksi dia benar-benar memperoleh kelegaan. Beristirahat bukan berarti
tubuhnya tadi hidup sekarang jadi mati, bukan itu artinya. Maka kita mengatakan hanya orang-orang yang hidup bagi Tuhan yang akan memperoleh kelegaan yang sejati dari Dia. Puji nama Tuhan. Di tengah segala goncangan yang ada, biarlah hati kita tetap terpaut kepada Dia, maka kita akan memperoleh kelegaan yang sesungguhnya dari Dia, sukacita yang sesungguhnya, kelegaan yang sejati. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bangkit diri sama-sama, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Dia, kita akan berdoa kepadanya. Puji nama Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Haleluya. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus, di tempat tak terhampiri, di terang tak terhampiri. Katakan dari awal kembali saudara. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus, di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa.
Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang boleh menerangi hati dan pikiran setiap kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tahu hanya di dalam Engkaulah kami memperoleh kelegaan yang sesungguhnya, kelegaan yang sejati, bukan hanya ketika kami hidup di atas muka bumi ini, bahkan ketika kami meninggal pun kami akan memperoleh kelegaan yang daripada-Mu. Bapa, biar kiranya kami boleh terus mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat GSKI Teleos. Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Tuhan melawat setiap mereka, sehingga mereka boleh mengerti kelegaan yang sesungguhnya. Kelegaan yang Tuhan janjikan, bukan kelegaan yang berasal dari dunia ini, tapi kelegaan yang sejati, yang bersumber yang daripada-Mu. Yang bahkan ketika mereka memperoleh kelegaan ini, mereka akan mengalir aliran air hidup dalam hidup mereka, yang akan terus mengalir, bahkan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati hidup-Mu. Kiranya kelegaan yang sejati menjadi milik-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa, negara kami, bahkan secara global juga. Kalau pandemi COVID-19 masih terus ada, Bapa, kami bersyukur kalau trennya sudah mulai menurun di Indonesia dan juga di beberapa negara di belahan dunia yang lain. Bapa, kami berdoa, memang semua atas izin-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh orang-orang kudus-Mu. Biar kiranya mereka sungguh-sungguh memperoleh kelegaan yang sejati yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biar kiranya kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu, yang sejati, yang bukan terletak atau berdasarkan atas apa yang ada dalam dunia ini, tapi lewat persekutuan dengan Engkau-lah dan kebenaran-Mu lah kami memperoleh kelegaan yang sesungguhnya. Tuhan berkati bangsa negara kami juga. Tuhan berkati presiden dan seluruh kabinet yang ada, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada sampai yang terendah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka boleh cakap untuk menanggulangi semuanya. Dan kami percaya kami bisa melewati semuanya bersama dengan Engkau. Para petugas medis yang ada, Tuhan juga melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu berlimpah atas mereka. Kami memberkati Indonesia, biar kira di balik tekanan ekonomi yang juga melanda Indonesia, Tuhan, biar damai sejahtera-Mu berlimpah atas negeri ini. Pakai setiap orang-orang kudus-Mu menjadi garam dan terang, untuk kami boleh meningkatkan solidaritas kami, untuk saling menopang, saling menolong satu dan yang lain. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari saudara, angkat tangan, mengangkat wajahmu di depan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Turunan berkat atas Engkau, kiranya berlimpah atas Kau sekalian berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya.